Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asyraful qailin wa billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shoma Ramadan imanan wa ihtisaban dzikra lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqal azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa natalika nasyidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kita kepada Allah pada sore ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa bergabung dengan channel Irmas Haji Jami Assalam. Alhamdulillah pada sore ini kita menyampaikan beberapa patah diantaranya. Kultum pada sore ini bertemakan pertama itu adalah kebahagiaan hidup, yaitu kuncinya ada 4 perkara. Kebahagiaan hidup ini pertama kita harus sabar, kedua syukur, keempatnya adalah fikir, ketiganya adalah fikir, maksudnya keempatnya adalah fikir. Nah, mudah-mudahan dengan 4 perkara ini menjadikan kita untuk senantiasa bisa memilah dan memilih di antara hal-hal kehidupan ini, sehingga kita menjalani hidup dengan izin Allah tanpa harus merasa khawatir, tanpa harus was-was dan merasa tidak percaya diri. Karena itu mari sama-sama kita bahas masalah ini. Yang pertama adalah tentang kesabaran. Kenapa kita hidup ini harus sabar? Karena hakikatnya hidup ini tidak berjalan, semuanya tidak berjalan dengan mulus. Ada kalanya harapan dan dambaan kita selalu mengharapkan kebahagiaan dan keberhasilan, tapi di sisi lain justru hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Karena sabar inilah yang untuk senantiasa buat menopang di saat-saat kita dalam kegagalan. Karena itu sabar, insya Allah dengan segala ujian Allah akan kita bisa lewati, akan kita bisa hadapi dengan hati yang sabar dan lapang. Maka insya Allah di balik kesabaran tersebut Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Yang kedua adalah syukur. Kenapa kita harus syukur? Karena saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidup, kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk bergaul, bertetangga, berteman, serta bermuajah, beraktivitas, dan kita bisa beribadah yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukur inilah segala nikmat yang Allah berikan, ya, pasti akan ditambahkan kenikmatan itu terhadap hamba-hamba yang mau bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka insyaallah nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kafar, yang senantiasa kufur, ingkar atas nikmat Allah, maka ingat bahwa azab Allah sangatlah pedih. Bulan ini bulan Ramadan, kita sudah masuki tahap kedua, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabaran tersebut, mari sama-sama kita bisa menjaga hawa nafsu kita, serta kita bisa menjaga kualitas puasa kita. Bukan sekedar kita batalnya puasa yang harus kita jaga, tetapi yang paling utama bagaimana caranya kita bisa menjaga batalnya pahala puasa. Itu yang paling berat. Karena itu ya, batalnya puasa itu adalah mudah. Tidak makan dan minum, tidak bersetubuh dengan istri, maka itu tidak batal. Tapi menjaga batalnya pahala itu akan lebih sulit. Kenapa? Karena panca indera kita pun harus berpuasa, mata kita pun harus berpuasa, lidah kita, hidung kita, telinga kita, kaki dan tangan kita, semua ikut saum, semua ikut berpuasa. Maka yang demikian itulah sabar harus kita sertakan buat
menjaga agar kualitas puasa kita lebih baik dan lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dan para pemirsa rahmatullah, ya, itu tentang yang kedua. Yang ketiga adalah fikir. Fikir, kenapa kita harus berpikir? Berpikir karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini sementara, tidak akan lama, karena tempat inilah di mana kita merantau di alam dunia, dan tidak selamanya hidup akan berada di alam dunia. Orang yang merantau pasti hakikatnya akan pulang ke halamannya, ke kampung halaman, yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masa itu datang buat kita, mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna di mata manusia, dan bisa berkualitas ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Keempat, yang terakhir adalah kita berzikir. Kenapa kita harus berzikir? Dengan kita berzikir, maka hati ini akan merasa damai, akan merasa tentram, akan merasa nyaman. Insya Allah dengan kita berzikir mengingat Allah, segala sesuatunya akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita hanya bisa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Dengan empat perkara tersebut kita bisa menjalankan sehingga kehidupan kita akan berjalan dengan baik dan lancar, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan keselamatan perjalanan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan sekelumit kultum pada seringnya ada manfaatnya buat pribadi saya dan buat para jamaah sekalian. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.